Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Joseph Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video etika etiket profesional, saya akan sharing yaitu etika rapat. Saksikan video ini sampai selesai. Etika rapat, etiket rapat harus dilakukan ya. Hadir tepat waktu atau kalau bisa sebelum waktu 5-10 menit sebelumnya sudah hadir di tempat. Nah, kedua, siapkan materi rapat dengan jelas, jadi jangan sampai bingung. Berikan tanggapan atau pendapat setelah diberikan kesempatan. Selalu ingat kalau komunikasi dalam rapat itu adalah speak with data. Tidak ada opini, tidak gosip, kecuali Anda dijelaskan ini rapat brainstorming, boleh saja. Tapi kecenderungannya berbicara pakai data. Jadi itu etika-etiketnya. Sampaikan pendapat dengan sopan, dengan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, itu ya. Kendalikan emosi, sekaligus harus berbeda pendapat. Ya, sekaligus harus berbeda pendapat. Karena kan dalam komunikasi ada 3V yang bermain di situ ya. Ada verbalnya, pesannya, ada vokalnya. Nah, lalu ada visualnya, bahasa tubuhnya. Silakan saja, jangan sampai tindakan fisik. Nah, kalau berbicara keras, ya itu kalau yang memang kalau belum siap sih agak jadi emosi, sahabat sekalian ya. Jadi hati-hati menggunakan di sini. Lalu hargai dan hormati setiap pendapat dalam rapat ya, karena setiap orang berat. Selama rapat tersebut dia menyampaikan suatu fakta, suatu data. Kalau beropini atau gosip bisa langsung moderator rapat mengkat itu, sahabat sekalian ya. Harus jelas. Lalu hindari kebiasaan memotong pembicaraan. Nah, itu makanya ada moderator mengatur rapat. Jadi setiap mau menginterupsi harus ada izin melalui moderator atau pimpin rapat. Jadi nggak boleh langsung. Ini etika rapat ya. Kemudian saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasihkan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Semoga sukses. Hindari kebiasaan mendominasi pembicaraan. Bagi tugas karena rapat itu punya ada agenda-agenda rapatnya, jadi harus jelas ya di sini ya. Dan buat catatan penting disebut notulen rapat. Nah, etika mengenai rapat di sini jadi tepat waktu dan seterusnya, dan Anda pasti bisa melakukan yang baik di sini ya. Lalu agenda rapat pun sudah jelas bersama ditulis. Kemudian matikan HP kalau tidak penting banget atau di silent, dan ketika Anda ada penting sekali boleh saja menjawab, tapi harus minta izin kepada pimpinan rapat. Izin, bolehkah menjawab telepon di luar? Nah, silakan. Itu mengenai etiket ya, etika. Berikan tanggapan positif selalu ya dengan bahasa yang bisa diterima ya. Hindari kebiasaan namanya motong bicara dan seterusnya. Sekalipun Anda dikritik tetap tenang. Jadi buat catatan penting dalam persiapan rapat semuanya, dan pasti Anda bisa. Ketika Anda menjadi pemimpin rapat, nah tentunya kan harus memahami agenda rapat. Apa sih poin-poin rapatnya, problematikanya di sini, dan Anda harus menjadi penengah yang baik. Membuat rapat ya, membuka rapat dengan sopan, jelaskan agendanya, waktunya berapa lama, jadi semua jelas. Lalu menyampaikan aturan main dalam rapat. Misalnya yang boleh berbicara ketika dipersilakan pemimpin rapat. Yang kedua, berbicara menggunakan data dan fakta. Hindari namanya opini atau gosip. Ya, kalau Anda mengawali gosip, sebutan itu gosip gitu kan ya. Atau ini opini gitu ya. Supaya pemimpin rapat bisa memotong, menjelaskan, membatasi begitu ya. Lalu juga bersikap adil rapat sini adalah memberikan kesempatan berbicara. Nah, nanti di aturannya harus dijelaskan di sini ya. Lalu bersikap netral dan objektif dengan jelas tujuan rapat apa yang mau dicapai. Tidak menggunakan rapat sebagai sarana untuk mencari pembenaran, dukungan. Karena rapat itu berbicara pakai data. Jadi kalau mau menyanggah, ya itu pakai data. Nggak ada pakai opini atau gosip, kecuali Anda sedang brainstorming. Tidak menggunakan rapat sebagai sarana mencari pembenaran. Kemudian hindari menjinakkan peserta di depan umum, ya, dan mempermalukan orang. Selesaikan secara baik-baik kalau ada masalah. Memberikan perhatian kepada setiap peserta sehingga semua terlibat. Karena setiap orang yang hadir di rapat harus berbicara. Makanya penting menentukan siapa undangan rapat. Jadi yang hadir situ ya harus berbicara. Kalau ya berarti jelas. Kalau dia hanya observer saja sudah dijelaskan dia hanya observer saja. Kalau setiap orang hadir seharusnya berbicara, mengeluarkan fakta, informasi apa yang dipunyai kan gitu ya. Lalu jangan lupa semua yang dibicarakan di rapat semua ditulis, catat dengan baik, lalu disampaikan kesimpulannya.
oleh sekretaris rapat atau Anda sendiri sebagai rapat. Lalu apa rencana aksinya ke depan. Nah, baru kemudian tutup rapat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Semoga ada sukses dalam jalankan rapat. God bless you.